masuk dulu dengan definisi. Kita akan deteksi tumbuh kembang, kita harus paham artinya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kita lebih ke definisi ukuran, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, ya, lingkar lengan. Kita masukkan ke pertumbuhan itu sendiri. Jadi dia ada perubahan ukuran, dimensi, tingkat sel organ. Sedangkan kalau perkembangan dia fungsinya adalah fungsi dari organ itu yang berkembang. Itu maksudnya ke perkembangan. Itu beda di situ. Kalau pertumbuhan lebih ke ukurannya, perubahan secara ukuran. Kalau perkembangan adalah fungsi dari organ tersebut, dia akan mengalami perubahan. Termasuk organ, termasuk juga perkembangan emosi, kognitif, ya, yang masuk ke definisi perkembangan. Nah, tahap perkembangan anak kita ada beberapa tahap. Di dokter anak itu dia menguasainya tidak hanya satu saja. Dia mulai dari fase awal, neonatus, fase bayi, kemudian fase infant di atas usia 1 bulan hingga usia 1 tahun, masuk fase children atau anak-anak di bawah 5 tahun, ya, sampai sama fase remaja, toddler, children. Kemudian lagi ada fase remaja. Jadi kita ada fase-fase yang kita harus observasi. Kalau fase neonatus itu memang biasanya lebih ke adaptasi dari fase intrauterin ke extrauterin. Kemudian fase infant yaitu fase perkembangan di mana saat-saatnya perkembangan dia masuk fase infantility. Ikuti dengan fase sekolah atau toddler, fase sekolah anak-anak hingga fase remaja, dia mulai memiliki banyak spesifik tertentu. Fase-fase infant, fase-fase anak itu dia biasanya genetik dan gizi itu sangat mempengaruhi perkembangannya serta pertumbuhannya, terutama nutrisi ya, nutrisi. Kemudian setelah fase remaja, fase genetik dan hormonal dia lebih berperan. Jadi nanti kita akan melihat di fase-fase anak biasanya yang dihadapi adalah seringnya gangguan nutrisi, gangguan gizi, ya. Kemudian masalah berkaitan dengan infeksi dan penyakit kongenital seperti TBC atau cerebral palsy atau infeksi lain misalnya tuberkulosis, seperti itu banyak kita dapatkan di fase anak-anak. Sedangkan fase remaja dia lebih berkaitan dengan hormonal, jadi menarche, gangguan pubertas, kemudian berkaitan juga dengan lifestyle, gaya hidup, misalnya intoxikasi alkohol, ya, pernikahan dini, infeksi menular seksual, dia banyak akan didapatkan pada fase-fase remaja, depresi, ansietas. Nah, seperti di sini didapatkan pertumbuhan otak itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Nutrisi, kasih sayang, stimulasi, ya, bisa dilihat begitu bayi baru lahir jaras-jaras otak yang terbentuk itu nggak terlalu banyak, dikit aja. Setelah dia mendapatkan nutrisi dan stimulasi, akan terbentuk jaras-jaras otak di dalam otaknya, padat gitu ya. Berbeda pada anak-anak yang dia kurang nutrisi, kurang sayang, kurang stimulasi, jaras di otak memang terbentuk. Cuma bisa kalian bandingkan, dia kepadatannya berbeda apabila kita sering melakukan stimulasi serta mendapatkan nutrisi yang bagus. Ya, ini ya stimulasi. Kita pastikan seorang anak itu penting untuk mendapatkan stimulasi, ya. Kenapa? Karena kita akan mengoptimalkan kemampuan fisik, emosi, kognitif, dan sosialnya. Dan untuk anak-anak yang berisiko tinggi, misalnya anak-anak yang baru pada lahiran, anak-anak yang prematur, gitu ya, kita stimulasi ini bisa untuk catch up pertumbuhannya itu nanti. Ya, jadi untuk stimulasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mendorong anak untuk mencapai potensi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa bertujuan untuk stimulasi ini untuk mempercepat pertumbuhannya anak atau memaksa anak itu pertumbuhan dan perkembangannya melebihi waktunya. Ya. Di sini ya kita lihat upaya dari stimulasi untuk merangsang semua fungsi dan kemampuan, kemudian dirangsang meliputi sensorik, motorik,
kognitif, komunikasi bahasa, sosio-emosional, kemandirian. Caranya gimana? Caranya macam-macam, bisa dengan asahan suara, musik, gerakan, tergantung nanti dari usia anak masing-masing. Bisa mulai di interaksinya itu sejak baru lahir. Begitu lahir kita bisa mulai lakukan interaksi bahkan sejak dalam kandungan. Dalam kandungan bisa kita sering ngobrol ya. Kita stimulasi dengan pemberian nutrisi yang bagus. Kemudian nanti kita stimulasi dengan kontak fisik, kita stimulasi dengan pelukan, kita stimulasi dengan pemberian nutrisi yang baik, kemudian juga stimulasi dengan suara ibunya, suara ayahnya, bisa dilakukan stimulasi hingga nanti anak mencapai fase remaja. Nah, ini stimulasi kita harus pastikan kalau stimulasi anak itu harusnya benar dan tidak memaksa anak, itu yang pertama, dan bisa kita lakukan sambil bermain. Ya, isi pelaksanaan stimulasi bisa Anda lihat rasa cinta, kasih sayang, cara menyenangkan, cara memaksa. Kemudian kita pastikan kembali lagi. Di sini ciri-ciri tumbuh kembang anak bisa kita lihat di situ. Ada beberapa yang harus kalian pertimbangkan bahwa persatu perkembangan itu ada perubahan secara segi fungsi. Kemudian perkembangan itu fase awal itu lebih sifatnya kritis. Kita ingat dulu istilah golden period. Memang di fase-fase awal selama 1000 hari pertama kehidupan lebih kritis perkembangan dibanding fase-fase perkembangan selanjutnya. Ya, perkembangan adalah fungsi hasil dari maturasi dan proses belajar. Perkembangan dapat diramalkan, nanti akan kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan dapat diramalkan. Nah, perkembangan merupakan karakteristik yang dapat diramalkan ini tadi ya. Terdapat perbedaan antara satu individu dengan individu lain dalam suatu perkembangan. Memang usianya sama, tapi nanti tingkat perkembangannya bisa berbeda, tergantung dari kemampuan potensi anak masing-masing. Terdapat beberapa periode tahapan dalam masa perkembangan dan harapan sosial akan mempengaruhi untuk setiap periode perkembangan. Dan kita harus ingat semua perkembangan itu memiliki potensi resiko. Maksudnya potensi resiko seperti apa? Seorang anak yang dia perkembangannya bagus, lahirnya bagus, maksudnya dia dengan berat badan lahir cukup, tidak prematur, gitu ya. Dia tetap bisa beresiko untuk pertumbuhannya kalau perkembangannya jelek. Dia bisa menjadi gizi kurang, bukan gizi buruk. Dia bisa mengalami delay atau perlambatan perkembangan apabila tidak mendapatkan stimulasi berupa nutrisi ataupun stimulasi yang lain. Anak yang dengan faktor resiko jelek, berat badan lahir rendah misalnya, atau prematur di bawah 32 minggu, riwayat asfiksia gitu ya, bisa tumbuh kembangnya optimal jika dia mendapatkan nutrisi serta stimulasi dan intervensi yang baik. Di sini yang kita maksud dengan perkembangan dapat diramalkan. Jadi salah satu sifat perkembangan adalah cephalocaudal, ya, proximo-distal. Itu adalah sifat dari perkembangan. Cephalocaudal adalah berarti perkembangan seorang anak itu dimulai dari kepala, dari cephal ke caudal, ekor atau kaki. Jadi bisa kalian lihat di sini, awal-awal seorang anak dia bisa mengangkat kepalanya dulu. Sini ya, dia bisa mengangkat kepala. Kemudian perlahan-lahan dia mulai bisa menegakkan atau mengangkat bagian dadanya, ongkong-ongkong biasanya di situ, ya. Terus itu setelah dia bisa menstabilkan bagian dada, dia mulai bisa duduk sendiri. Setelah duduk dia mulai bisa tetah, ya. Kemudian bisa jalan. Jadi memang dia perkembangannya dari kepala dulu. Kepalanya harus stabil, terus setelah kepalanya stabil dia ke torso, dadanya mulai bisa distabilkan, terus mulai ke tangan dan mulai ke kaki. Yang kedua adalah perkembangannya itu sifatnya proximo-distal. Proximo berarti proksimal, atas, distal bawahnya. Jadi perkembangannya itu kalau misalnya kita lihat di sini dari tengah keluar. Gambar ini ya, dari tengah sini ke arah luar sini.
Berarti kita menunjukkan bahwa seorang anak itu harus memiliki perkembangan motorik kasar yang bagus dulu, diikuti dengan perkembangan motorik halus yang akan baik. Akan kita lihat di sini. Akan kelihatan sekali saat kita misalnya belajar menulis. Anak-anak usia awal itu dia akan menggenggam dengan menggunakan telapak tangannya. Kemudian dia akan mulai makin maju, bisa menggunakan jari bagian proksimalnya. Setelah sudah dia bisa, dia akan mulai memegang dengan menggunakan jari bagian distalnya. Setelah bisa, dia akan bisa memegang dengan ujung jarinya atau pincer grasp. Ini harus diawali dari awal. Dia mesti tidak bisa ujuk-ujuk langsung ke sini. Dia akan melalui 4 tahap ini. Kelihatan dari fase menulisnya. Jadi anak usia 1 tahun dia bisa menulisnya dengan memegang, dengan menggunakan ini ya, ulnar sampai dia di bagian telapak tangan. Setelah makin tua usianya, dia akan kelihatan tuh, dia bisa megang dengan seperti ini, dengan ujung jari, ya. Di atas usia 3 tahun, dia itu dengan static tripod. Jadi kalau kalian lihat orang lihat anak usia segini, dia kalau nulis tangannya bergerak. Ini tangannya gerak tuh sininya. Tapi kalau sudah di atas itu, yang tangan bagian dinamik tripodnya yang sininya bisa berhenti, yang gerak adalah bagian tangannya aja. Kalau yang statik dia akan ikut bergerak semua. Ini yang dimaksud dengan perkembangan secara proximal distal. Ini ada isinya apa ya? Ada speaker. Ada volumenya buat naikin, ada ya? Kalian lihat ya, jadi perkembangan anaknya, 1, dia belum bisa mengangkat kepalanya. Usia 3-4 bulan dia sudah mulai angkat kepala. Setelah itu mulai usia 4-5 bulan dia sudah mulai tegak, semakin tinggi ya, bahkan dadanya sudah mulai bisa terangkat. Kelihatan di situ bisa kita lakukan stimulasi dengan mengajak ngobrol ya, dia akan mulai berjalan bergerak. Ini kita maksud dengan proximal distal, dari atas ke bawah ya. Awalnya ya dia mulai bisa meranggih makanan, terus dia mulai bisa bergerak maju dengan bantuan tangannya ya. Akan kelihatan di sini. Makanya kita bilang kalau perkembangan anak itu bisa diramalkan dari situ. Setelah dia posisi duduk, dia mulai bisa posisi merangkak, kakinya juga udah mulai bisa bergerak ya. Makin stabil, kakinya mulai kelihatan di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke deteksi.
pra, screening, diagnostik, ya, serta manajemen terapi. Surveillance kita menggunakan buku KIA. Kenapa buku KIA? Karena dia hampir tersedia di semua vaskes tingkat 1 di puskesmas. Ibu hamil dia akan dapat buku KIA. Di situ ada beberapa tahap-tahap yang bisa kita lakukan untuk screening serta deteksi dini untuk tumbuh kembang anak. Tahap selanjutnya, pra screening bisa menggunakan KPSP. KPSP ini juga bisa kita lakukan untuk screening tumbuh kembang anak. Screening dia juga menggunakan Denver. Denver adalah suatu hal yang sering kita gunakan untuk mendeteksi dini anak usia 0 sampai usia 6 tahun untuk evaluasi apakah anak sekarang mengalami suspek gangguan perkembangan atau tidak. Nanti kalau dari suspek bisa mulai konsultan ke spesialis anak atau spesialis anak tumbuh kembang untuk evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan DSM 5. Ini ya, aplikasi buku KIA kita ada untuk stimulasi, untuk screening level surveillance, ya, bisa digunakan. Ini suatu alat yang mudah, jadi bisa kader kesehatan bisa pakai, perawat bidan bisa pakai, dokter bisa pakai, ya. Makanya kita gunakan buku KIA ini tadi. Ya, buku KIA. Di buku KIA itu ada bagian deteksi. Misalnya contoh nih usia 0 sampai 3 bulan, itu simulasi apa sih bisa kita lakukan? Di sana ada disampaikan di buku KIA. Bisa ini bisa dilakukan kepada orang tua. Terus kemudian apa sih yang harus bisa kita cek? Di sana ada juga untuk deteksi. Jadi kita minta orang tua melihat sesuai dengan usianya. Usia 3 bulan dia harus bisa seperti ini. 1 sampai 8. Jawaban 1 tidak saja dijentang di sini. Orang tua harus minta segera konsul ke vaskes terdekat untuk lakukan screening evaluasi lebih lanjut. Ya. Nah, untuk KPSP atau buku SDI yang terbaru, kita ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama di sini, untuk KPSP ini sendiri ada usia-usia yang bisa digunakan. Ada usia 6 bulan, 9 bulan, 14 bulan, 24, 36 bulan, 48 bulan, 60 bulan, 73 bulan. Ini banyak sekali tahap-tahap yang bisa dievaluasi di sini, mulai dari jumlah peningkatan untuk berat badan, panjang badan, berat badan berdasarkan usia, panjang badan berdasarkan usia, dievaluasi semua di sini ya. Ada KPSP, terus kemudian tes daya dengar, tes daya lihat, pemeriksaan pupil, gitu ya. Ada screening juga untuk perkembangan khusus seperti MCAT atau KPMB, BPH, bisa mulai dilakukan di usia 18 bulan, KPMB usia 36 bulan. Ya, di sini harus kalian pahami di situ. Nah, untuk screening pertumbuhan itu sendiri, screening perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan kita kenal ada 2 usia. Pertama adalah usia kronologis, yang kedua adalah usia koreksi. Usia kronologis adalah tanggal lahirnya, tanggal tesnya pasien dikurangi tanggal lahirnya, akan dapat usia kronologis. Dengan pakai prinsip 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, dan 1 minggu 7 hari. Kita pakai prinsip itu ya. Nah, untuk anak-anak yang lahirnya prematur, kita pakai 2 syarat. 1, usia prematuritasnya itu harus lebih dari 2 minggu. Jadi misalnya kalian dapatkan anak dia lahir 32 minggu. ATM kita adalah usianya 40 minggu. Jadi 40 dikurangi 32 berapa? 8. 8 itu lebih dari 2 minggu. Jadi kita harus pikirkan, perlu nggak ya ini kita hitung usia koreksi, gitu ya. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah usianya anak itu harus masih di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun, walaupun prematuritasnya lebih dari 2 minggu, kita tidak perlu menghitung usia koreksi, cukup menggunakan usia kronologis. Contoh, misalnya kalian dapatkan seorang anak di bawah orang tuanya kontrol untuk evaluasi tumbuh kembang. Ibunya kita tanya, Bu, berat badan lahir anaknya berapa? 1700 dulu.
Usia kehamilannya berapa kemarin? 30 minggu misalnya punya cerita. Kita mulai mikir 40 dikurangi 30 minggu berarti anaknya prematuritasnya 10 minggu nih. Perlu kita pikirkan, kita perlu pakai usia koreksi nggak ya? Jadi kita hitung dulu nanti usia kronologisnya. Kalau ternyata usia kronologisnya anaknya sudah 3 tahun gitu ya, kita nggak usah hitung usia koreksi. Kita cukup menggunakan anak itu usia sesuai dengan usia kronologisnya. 3 tahun berapa, seserah nanti kita hitung dulu ya. Tapi kalau kita hitung anak itu usia kronologisnya adalah 1 tahun 6 bulan misalnya, dia masih di bawah 2 tahun. Jadi kita harus menggunakan usia koreksi ya. Coba kita mulai latihan. Sini ya, anak lahir tanggal 5 Maret 5 Maret 2022. Usia kehamilan 34 minggu dengan tanggal tesnya 12 Januari 2023. Kita hitung usia kronologis dulu. Tanggal tesnya 12 Januari 2023. Tanggal lahirnya adalah 5 Maret 2022. Coba kalian hitung usia kronologisnya. Sama ya, 10 bulan 7 hari ya. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Kita hitung ya. Ya, 10 bulan 7 hari. Kalau yang masih bingung, 12 dikurangi 5, 7. 1 dikurangi 3, nggak bisa ya. Kita pinjam. 12 tambah 1, 13. 13 kurangi 3, 10, habis ya, jadi 10 bulan 7 hari. Ingat, di bawah berapa nih usianya? Di bawah 2 tahun ya. Jadi anaknya berapa tuh? 34 minggu. Berapa harus majunya? 40 dikurangi 34 berapa? 6 minggu. 6 minggu lebih dari 2 minggu nggak? Tadi kita pakai usia koreksi apa usia kronologis? Pakai usia koreksi. 6 minggu, ini kita masukkan ke sini caranya gimana? Kita ubah dalam bulan sama hari. 6 minggu, 1 bulan ada berapa minggu? Berarti 6 dikurangi 4, 2 minggu. 2 minggu masih sisa. 2 minggu kita bentar dalam hari. 1 minggu berapa hari? Kalau 2 minggu berarti berapa hari? 1 bulan 14 hari. Ya, kita kurangi lagi di sini. Nanti kalau misalnya prematuritasnya 8 minggu, berarti kalian kuranginya 2 bulan. Prematuritasnya 10 minggu, berarti kalian kuranginya berapa? 2 bulan, sisa 2 minggu, jadi 2 bulan 14 hari. Oke, coba silakan hitung. Kira-kira berapa usia kronologisnya? Kita akan mundur sampai sejauh apa ini kabelnya.
Kalau kita ngomongin usia koreksi, itu berarti kita untuk anak-anak yang lahir prematur. Kalau anak-anak yang lahir prematur, itu berarti harusnya dia belum lahir, tapi sudah dilahirkan lebih dulu. Berarti bukan ditambah, tapi dikurangi. Ya, karena harusnya aku belum lahir, gitu loh. Jadi usianya dia lebih muda dibandingkan usia sekarang. 7 dikurangi 14, nggak bisa ya. Kita tambah dulu 30 hari. Jadi 37 minggu, 37 hari, 37 dikurangi 14, dapat angka 23. Nah kita tadi kan minjem tuh yang sebulan 9 dikurangi 1, 8. Berarti usia koreksi anaknya adalah 8 bulan 23 hari. Jadi nanti saat kita akan nge-plotting di kurva, baik kurva pertumbuhan ataupun screening perkembangan, kita pakai usia yang 8 bulan 23 hari tadi. Walaupun anaknya usia 10 bulan, tapi ternyata kemampuannya dia dan pertumbuhannya sesuai dengan usia 8 bulan 23 hari. Ya, nah kita akan nge-plotting di growth chart-nya pakai ini ya, caranya ya. Kalau misalnya dia masih minggunya masih belum penuh, kita plottingnya sesuai dengan usia minggunya. Kalau usia setelah usia 3 bulan, kita pakai bulan penuhnya. Misalnya anaknya usianya 6 bulan 23 hari gitu, kita plottingnya tetap di usia 6 bulan. Pengukuran untuk pertumbuhan kita banyak, ada dengan menggunakan infantometer, banyak Medline. Untuk anak-anak yang sudah berdiri, pastikan dengan cara yang benar. Jadi dia tidak boleh ada pakai sendal. Dia harus posisinya tegak, harus menghadap ke depan. Ya, di sini cara pengukuran yang benar. Ini pengukuran yang benar. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, salah ya, sini ya. Karena anaknya dia bagian dinding tidak ada, dia harus menggunakan midline, dia harus hati-hati di sini untuk pengukurannya. Sama kalau bayi kita usahakan itu sebenarnya telanjang bayinya ya. Nah, karena kita harus benar-benar mengukur berat badannya tanpa tambahan pakaian apapun. Ataupun misalnya jika terpaksanya tidak bisa secara telanjang, ya berarti dengan pakaian minimal. Dan popoknya juga dalam kondisi kosong, nggak boleh dipenuh-penuhnya, gitu ya. Oke, jadi ini juga pengukuran berat badannya juga harus benar. Jadi jangan tuh pakai sandal, gitu ya, anaknya ya. Harusnya harus dilepas, gitu. Dan dilihat juga harus tegak lurus. Sama, ukuran lingkaran kepala itu harus kita pastikan dengan cara yang benar. Yang lingkari kepala hingga 10 salah, ya mulai benar ini bisa 10 gitu ya. Ini salah nih, dia miring sebelah gitu ya. Juga harus hati-hati. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya kita ragu-ragu bisa ulang 3 kali. Evaluasi benar nggak sih? Kita misalnya hitung kok anaknya mikrocepal ya, kecil ya. Berarti kita harus evaluasi lagi, benar nggak cara ukur kita? Bisa diulang lagi dengan ukur yang berbeda. Nah, kita akan masuk ke kurva. Kurva pertumbuhan dan perkembangan itu banyak. Kurvanya ada WHO, ada CDC gitu ya. Cuma di Indonesia kita biasanya pakai yang WHO sampai usia 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun kita bisa pakai CDC. Atau mau pakai WHO yang usia 5 sampai 19 juga monggo aja gitu ya. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis perbandingan kurva. Jadi kurva itu kita mengukur berat badan, panjang badan anak itu sifatnya harus simultan dan terus-menerus. Karena kita akan membandingkan apakah anak kita tumbuh sesuai dengan kurvanya, gitu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, itu banyak jenis-jenis kurva yang berbeda. Misalnya nih, kalau yang dari 1 ke sini dia naik. Tapi ini bulan pertama segini turun ke bawah, berarti dia turun, gitu loh. Kita harus evaluasi apakah kurvanya bisa sesuai dengan ini naik ini terus ke atas gitu. Ya ini agak berlebihan nih naiknya nih. Dari sini langsung cenderung ke sana.
itu juga harus kita evaluasi lagi di situ. Ada apa dia di situ, gitu ya? Mungkin pas ini sakit dok, anaknya dok, habis mondok di rumah sakit, oke, masih kita observasi dulu, kita lihat bulan depan seperti apa naik nggak, ya? Ya nanti bisa kalian belajar lagi kalau untuk pertumbuhan kita langsung nge-plotting gitu ya di sini ya. Untuk panjang badan berdasarkan usia itu ada definisinya di sini. Nanti akan bisa kalian lihat dulu pertumbuhannya, bisa kalian hafalkan di situ. Kalau mau difoto. Terus kemudian bisa gampang sebenarnya dengan melihat sebelahnya. Jadi kalau misalnya prinsipnya itu yang normal adalah -2 sampai +2. Ini normal batasannya. Jadi saat kalian plotting usianya dengan tinggi badannya, kalau masih dia di rentang ini, merah sampai merah ini, normal. Di bawah merah pendek, di bawah hitam sangat pendek. Di atas merah tall, di atas merah hitam yang atas very tall. Sangat tiny. Ini harus dievaluasi. Kalau sangat pendek, kalian kita evaluasi lagi tinggi badan orang tuanya ya. Karena genetik juga pengaruh. Nah kalau orang ibunya 140, bapaknya 150, kalian minta anaknya tingginya sama anak yang lain, nggak bisa. Jadi genetik sama nutrisi sama-sama mengaruh. Jadi begitu kalian dapatkan seorang anak dengan pendek, langsung deh ke dokter spesialis anak, dilihat dulu anaknya ada masalah apa, gitu ya. Terus kemudian kalau sama tinggi, ternyata dia tinggi banget. Tapi emang orang tuanya boleh dong 170, ibunya bapaknya 2 meter, ya itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata orang tua ini tingginya rata-rata, ibunya 158, bapaknya 170 gitu ya. Anaknya kok di atas rata-rata nih, di atas ini malah dia di luar garis gitu ya misalnya ya. Anaknya di sini nih, dia harus hati-hati. Ada masalah hormon gitu ya. Ada gangguan tiroid nggak ada, kamu harus kita lagi. Ini ya. Terus selain kurva untuk berat badan, kurva panjang badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan panjang badan, kita juga ada yang namanya kurva width and length increment. Jadi maksudnya apa? Maksudnya target kenaikan berat badan dan panjang badan tiap gunungnya ada. Itu ada yang pengukurannya tiap sebulan sekali, ada 2 bulan sekali, ada 4 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Tergantung kalian mau ngawasinya pakai mana gitu. Misalnya contoh nih, kalian dapat anak perempuan konsul di bawah orang tuanya. Dok, anak saya itu lahirnya 2,8. 6 bulan kemarin jadinya 5,8 nih. 1 tahun berarti 6,2. Bagus nggak ya dok? Kok beratnya turun ya? Nggak banyak banget gitu loh maksudnya ibu yang konsul ke kalian. Nanti biasanya kalian nge-plotting dulu gizinya di usia 12 bulan dengan berat badan 6,2 itu apa enggak gitu. Secara usianya dia itu gitu. Terus kalian akan melihat selama 6 bulan kenaikannya gimana gitu ya. Bagus nggak? Pas kemudian kalian hitung tuh. Usia 0 sampai 6 bulan 2,8 ke 5,2